terkait penanganan kasus pengadaan satelit slot orbit 123 Bujur Timur di Kementerian Pertahanan sejak tahun 2015 sampai 2016 yang kini diproses hukum, maka saya minta agar semua pihak menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Selamat datang di Cemara 19 Channel dalam program Current Issue, program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah dan informasi yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini. Pemirsa Cemara 19 Channel, proyek satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2015 kini menjadi perhatian publik. Sebab proyek itu diduga terindikasi korupsi yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Menurut informasi, pengadaan ini merespon rekomendasi DPR dan Presiden Jokowi. Diketahui Menko Polhukam Mahfud MD sempat mengungkapkan bahwa ada perintah Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan slot orbit 123 Bujur Timur tersebut. Beberapa kalangan menilai bahwa urgensi pengadaan satelit di slot satelit Orbit 123 adalah untuk memenuhi kebutuhan perbaikan anatomis postur pertahanan. Khususnya memulai penguasaan dan penggunaan teknologi keantariksaan agar tidak terlalu tertinggal jauh dari postur pertahanan negara-negara yang bermanuver di kawasan strategis Indonesia. Apa yang sebenarnya tengah terjadi dalam pengadaan slot satelit Orbit 123? Apa urgensi slot satelit Orbit 123 dalam konteks pertahanan Indonesia? Untuk membahas slot satelit Orbit 123 ini, saya sudah bersama dengan Ibu Koni Rahakundini Bakri, seorang pengamat militer, dan juga Bapak Andi Wijayanto, seorang pengamat pertahanan. Terima kasih atas kehadirannya, langsung saja ke poin pembahasan kita. Selamat siang Ibu Koni dan selamat siang Bapak Andi. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya Ibu, Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan yang sedang Bapak dan Ibu jalani saat ini, saya mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu mampu menyempatkan hadir untuk datang ke Cemara 19 Channel dan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai satelit Orbit 123 yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik saat ini. Begitu ya. Langsung saja Ibu, saya ingin bertanya nih, Bu. Kan masih banyak masyarakat awam yang belum mengetahui apa itu satelit Orbit 123 dan apa urgensi dari satelit Orbit 123 ini. Bisa dijelaskan Ibu kepada Pendek pemirsa? aja ya. Pendek aja. Kalau saya lebih melihatnya begini, itu kaitannya kita tuh mundur lah ke belakang. Ketika kita punya Presiden Soekarno menyatakan jika kita itu harus menjadi negara yang menguasai teknologi, ada dua hal yang disebut oleh beliau. Satu, teknologi nuklir, dan karenanya kita punya Badan Tenaga Atom Nasional. Kemudian teknologi keantariksaan, makanya kita punya 8. Nah, dalam berapa tahun kita bernegara tiba-tiba itu hilang, nggak ada yang bahas. Nah, tiba-tiba muncullah Presiden Jokowi dengan poros maritim dunianya. Bapak ini idenya dari sini. Dan lalu saya menyatakan kalau ada poros maritim dunia berarti automatically dia menjadi poros dirgantara dan poros permukaan dunia. Nah, dengan poros dirgantara makanya kemudian Presiden juga mengeluarkan statement tentang tol langit. Ingat kan? Nah, jadi seingat saya, ya kan, ketika Garuda itu hilang dari orbit, maka kemudian Pak Ria Mizar itu saat itu Menhan mendapat perintah dari hasil rapat di kabinet untuk mengamankan slot orbit tersebut. Slot orbit itu kalau digambarkan seperti garasi lah. Satelit itu seperti mobilnya, ya kan? Frekuensi itu seperti apa ya? Seperti bensin atau BPKB lah gitu. Nah, jadi itu tuh berhubungan, nggak bisa satu sama lain itu terpisah. Nah, Pak Ria Mizar itu menurut saya kan seorang prajurit sejati ya. Jadi begitu dapat perintah seperti itu, apalagi langsung dari Presiden dan juga disetujui DPR, makanya kemudian dilakukanlah penyelamatan orbit tersebut. Yang mesti kita klarifikasi adalah kenapa tadinya ini semua adalah di ruang lingkup Koninfo, ya kan, waktu itu Pak Rudiantara, bergeser kepada Kemhan sebagai operator. Kalau ada masalah, menurut saya ada masalah di situ. Karena menurut saya Kemhan menjadi operator kan nggak mungkin.
gitu. Makanya dia seperti ditolak di sidang-sidang RMO segala macam karena dia bukan operator. Nah, tapi kembali lagi ke situ, akhirnya Kemhan mendapatkan surat dari Kominfo bahwa operatornya Kemhan. Baik. Makanya yang kemudian datang ke semuanya itu adalah Kementerian Pertahanan. Ini soal simpang siur, ada yang merasa Kominfo menyerahkan ke Kemhan itu. Enggak. Ini ada pembicaraan yang kemudian akhirnya menentukan seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Koni. Saya sekarang beralih ke Bapak Andi ya. Bapak Andi ini kan dulunya sempat di pemerintahan waktu itu. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, tanggapan Bapak terkait opini yang berkembang kisruh slot satelit 123 ini seperti apa? Karena kan saat ini antara Kementerian Kominfo kemudian dan juga Kementerian Pertahanan itu kan akhirnya saling lempar pertanggungjawaban. Udah enggak. Sekarang udah balik ke Kominfo. Oh, sekarang kan sudah balik ke Kominfo. Saya cuma ceritakan, makanya saya mohon maaf saya potong nih Mas Andi. Kenapa saya ceritakan kenapa saya tidak terlalu sepakat ketika Pak Mahfud MD menyatakan statementnya kan keras sekali. Kita ngomong statement yang itu ya, dia bilang bahwa ada korupsi di Kemhan karena kontrak di tangan tanpa adanya anggaran. Sebenarnya saya nggak mau komentar, tapi begitu ngomong gitu loh, kok bisa begitu? Rasanya semua proyek di negara ini termasuk ibu kota negara juga nggak ada anggarannya, gitu. Ntar semuanya juga berhenti dong gitu. Makanya saya coba luruskan gitu. Jadi sekarang sudah normal begitu kejadian rame-rame ini dan lain-lain, akhirnya sekarang dibalikan ke Kominfo. Ada di tangannya Pak Plate. Makanya keriuhan seolah-olah ini adalah hanya isu korupsi, itu yang saya bilang harus dianulir. Yang kita harus bahas tuh lebih mitigasinya, bagaimana menyelamatkan orbit. Saya nggak bilang saya nggak ada korupsi, saya nggak tahu. Tapi jangan nyalahkan waktu itu Kemhan ambil posisi itu, kemudian Menhan mengambil juga posisi tersebut gitu. Beda kan? Beda. Ya. Oke, gitu maksudnya. Oke, terima kasih Ibu Koni sudah meluruskan informasi kekisruhan yang ada di publik saat ini, karena kan banyak sekali berita simpang siur bahwasannya ada dugaan korupsi yang merugikan hingga miliaran rupiah seperti itu. Nah, kembali ke Bapak, boleh nggak Pak diceritakan mengenai kronologi satelit orbit 123 ini seperti apa agar pemirsa Cemara 19 itu jadi tahu nih kronologinya tuh seperti apa sampai sekarang sudah kembali ke Kominfo lagi gitu. Baik, saya bagi jadi 4 titik aja ya. Jadi titik nolnya itu ketika Garuda 1 tidak berfungsi secara optimal. Ya, lalu ada ganti rugi asuransi, tapi kemudian Garuda 1 keluar dari orbit. Ya, kita kosong di 123 bujur timur itu. Nah, kekosongan ini nanti akan dibicarakan di pertemuan regional para operator satelit di 2015. Itu adalah bulan September. Ya. Kalau kita di pertemuan regional operator tidak bisa menunjukkan bahwa kita akan mengisi kekosongan itu, maka slot itu akan diambil oleh operator yang lain. Saat itu ada tiga peminat ya Indonesia sendiri, lalu ada Uni Emirat Arab, ada Inggris. Jadi itu yang saya bilang dari titik 0 ke titik 1 ini darurat ini. Darurat. Tentunya saat itu pemerintah belum menyiapkan anggaran. Karena kalau anggaran dibicarakan tahun itu, berarti kan perencanaannya mungkin tahun depan. Alokasinya nanti 2 tahun berikutnya baru ada alokasinya. Sementara kekosongan yang terjadi sudah real, September sudah harus menunjukkan ke sidang operator bahwa kita akan punya kemampuan mengisinya. Nah, sidang operator bulan September itu kita tidak bisa menunjukkan komitmen itu. Lalu unik di ORM, operator regional meeting itu, dilakukan sidang kedua bulan Desember. Sehingga kita punya waktu dari September sampai Desember untuk menunjukkan ke sidang regional kita punya kemampuan. Dan itu benar-benar saat darurat. Kita tidak bisa, dan sidang itu tanggal 7 Desember. Kalau kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita sudah akan punya meluncurkan satelit, membangun satelit, kapan diluncurkan, kapan dia akan mengisi orbit itu kosong dan akan diserahkan kepada operator untuk membagi frekuensinya, akan diserahkan kepada ITU untuk menunjuk negara mana yang akan menjadi operatornya. Ya kira-kira begitu. Jadi kedaruratan itu muncul antara kira-kira bulan Agustus sampai bulan Desember. Nah, kedaruratan itu dibahas di antara Kominfo, akhirnya menyerahkan slot itu untuk dioperasikan oleh Kemhan.
ya. Dan ini memang tata laksananya bukan tata laksana normal, bukan program penganggaran normal, karena harus diputuskan dalam waktu 3 bulan. Lalu seingat saya ada rapat terbatas kabinet dipimpin oleh Presiden bulan awal Desember, ya. Awal Desember itu perintah dari Ratas itu adalah selamatkan orbit 123 BT, dan itu cuma beberapa hari sebelum sidang regional, ya, para operator tanggal 7 Desember. Itu ada hal yang memang di luar prosedural yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan untuk menyelamatkan slot itu. Kalau dilakukan prosedur biasa, kita baru akan bisa muncul di operator regional meeting itu dengan konsep-konsep yang normal itu di 2017. Kalau itu terjadi, hilang ini udah slotnya. Tinggal setahun sih. Iya, tinggal setahun. Jadi Kemhan kemudian harus memakai cara-cara yang luar biasa. Nah, cara-cara yang darurat ini dilanjutkan di 2016. Ya, di 2016 ini memang misalnya baru ada surat formal dari Menkominfo bahwa slot itu akan dioperasikan oleh Kemhan. Itu memang baru di 2016. Setelah ada, tapi sidangnya sudah memutuskan bahwa itu tetap di Indonesia. Ya, sidangnya sudah memutuskan. Nah, saat itu kita punya 2 pilihan. Meluncurkan satelit baru, kemudian diambil beberapa kemungkinan penyedia pembangun satelit, ya, akhirnya mungkin saat itu cenderung ke Airbus, ya. Lalu ada kontrak untuk tahap 1, lalu tapi ini akan memakan waktu minimal 3 tahun bagi Airbus untuk membangun dan meluncurkan, membangun saja mungkin 3 tahun. Lalu ada juga opsi diisi saja dulu slotnya. Kalau diisi slotnya, cari satelit yang sudah ada di orbit yang bisa digeser ke slot itu. Ketemulah Avanti dengan satelit Artemisnya. Jadi kita kemudian punya 2 kontrak nih. Kontrak pertama pembangunan satelit, tahap 1 ada kontraknya. Lalu kontrak kedua adalah nyewa satelit Artemis untuk digeser ke orbit. Ini tetap dilakukan dalam kondisi darurat. Ya, karena kalau tidak, hilang. Ya, slot itu hilang. Tapi kalau saya perhatikan, di kontrak itu, karena kondisi kedaruratan, ada klausul. Kalau seandainya anggarannya tidak bisa disediakan, ya, maka kontrak itu batal. Ya. Anggarannya kemudian masuk ke APBNP di tahun 2016. Masuk di APBNP, sehingga normalnya nanti tahap 1 untuk pembangunan satelit dan pembayaran sewa ke Avanti bisa dibayarkan di 2017. Ya, karena sudah ada perjanjian, Avanti menggerakkan Artemisnya ke slot kita. Dari Afrika digerakkan ke bujur 1, 2, 3. Masuk Artemis ini di November 2016. Aman sudah. Ya, kita di sidang 2016, di sidang 2017 sudah aman. Tapi ini tetap sementara nih, karena ini floater spek yang Artemis ini tentunya beda dengan apa yang diinginkan yang nanti dibangun oleh Airbus. Ya, spek yang diinginkan Kemhan pasti bukan Artemis, karena yang akan spek yang diinginkan Kemhan ada di Airbus. Tapi di 2017 tata laksananya menjadi berubah. Yang semula di 2015-2016 ini darurat, selamatkan slot, di 2017 menjadi tata laksana anggaran normal. Nah, begitu tata laksana anggaran normal ya pasti tidak masuk. Ya, mekanisme-mekanisme darurat yang dilakukan untuk menyelamatkan slot itu. Itulah masalahnya sekarang. Jadi Artemisnya sudah digeser oleh Avanti ke bujur kita, ke 123, lalu tiba-tiba penganggarannya kembali dinormalkan, prosedur normal, sementara kita harus bayar sewa. Ya, 2017 itu kita tidak bayar sewa. Ya, ke Avanti. Kita tidak bayar sewa ke Avanti. Avantinya tentunya tanpa biaya sewa dari kita nggak akan mampu menjaga supaya satelitnya tetap di orbit. Iya. Dilepas oleh Avanti, Artemisnya keluar dari orbit di tahun 2017. 2018 krisis lagi karena di situ kosong. 2018 ketika operator regional meeting dilakukan, kita nggak ada wakil. Kita nggak ada wakil sehingga di 2018 itu frekuensi 8 MHz yang menjadi jatah kita punya peluang diambil oleh operator lain. Yang ngincer itu terutama Inmarsat ya, dari Inggris itu yang terutama mau mengoperasikan 8 MHz di L-band
di 1, 2, 3 itu darurat lagi di tahun 2018 ini. Nah, begitu 2018 darurat, ada langkah baru ya, Kemenko Polhukam kemudian mengalokasikan slot itu ke satu perusahaan namanya DNK. Ya, DNK ini yang diberi tanggung jawab oleh Kemenko Polhukam untuk mengisi slot itu dan kalau bisa sekaligus mengatasi 2 arbitrase yang muncul sebelumnya. Ada arbitrase Avanti dan arbitrase Navajo. Ya, DNK-nya menyetujui itu. Nah, di 2018 itu kendalinya dikembalikan dari Kemhan ke Kominfo. Jadi 2018. Jadi sekarang sudah Kominfo nih ya yang melakukannya. Nah, 2018 DNK mestinya harus mengisi slotnya di 2021 ya. Tapi sebelum mereka tampaknya menyerahkan opsi-opsi ke pemerintah untuk diputuskan, kasusnya masuk ke ranah pidana ya sampai saat itu. Ya, jadi kalau saya membaginya 1.0, Garudanya keluar, ada darurat, lalu tiba-tiba Artemisnya sudah masuk, kedaruratannya dianggap hilang, padahal itu mestinya tetap darurat, lalu dipaksakan tata laksana penganggaran normal. Nah, begitu tata laksana penganggaran normal itu dipaksakan, pasti ketemu masalah. Pasti, karena memang ini darurat kok. Ya, normalnya kita memikirkan sesuatu di tahun 2015, masuk proses perencanaan anggaran 2016, disetujui di tingkat Kementerian Interdep dan DPR, nanti di APBN untuk dilaksanakan 2017. Sementara kontraknya sudah harus ada sebelum 7 Desember. Kontraknya sudah harus ada di 2016 supaya Avanti bisa menggeser Artemis. Nah, ini kedaruratan. Kedaruratannya sebetulnya diisi oleh APBNP di 2016. Nah, itu ada tata laksana lagi yang miss di situ, sehingga tiba-tiba di 2017 anggaran itu tidak ada karena harus dilaksanakan dengan tata laksana penganggaran normal. Ya, untuk saya satu, ada masalah good governance yang tidak bisa mengikuti ketika kondisi kedaruratan muncul. Ya. Di 2015-2016 fokusnya adalah kedaruratan selamatkan orbit, lalu tiba-tiba 2017-2018 bergeser menjadi good governance, nggak nyambung. Nah, ini yang kemudian memunculkan masalah saat ini. Karena ada satu opini yang beredar di publik itu yang mengatakan bahwasanya karena putusan PBB itu boleh ketika ada kekosongan slot itu diberi waktu selama 3 tahun untuk mengisi kembali. Kemudian ada opini di publik yang beredar yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemenhan itu terlalu terburu-buru seperti itu. Padahal itu adalah kondisi darurat. Kondisi kedaruratan yang seperti disampaikan sama Mas Andi tadi. Saya mau tambahkan aja, saat sidang ratas itu Presiden memang menyatakan harus diselamatkan. Tapi ada yang kedua yang lebih penting menurut saya. Di situ beliau menyatakan bahwa tunjukkan Indonesia mampu mengelola slot 1, 2, 3. Nah, kata-kata tunjukkan mampu mengelola ini dengan apa yang terjadi sekarang, ini akan berpengaruh pada sidang ORM tahun depan. Kenapa? Karena kita bisa dianggap tidak mampu mengelola slot. Makanya menurut saya yang harus kita bahas adalah bagaimana segera mitigasinya gitu. Nah gitu. Jadi paham kenapa waktu itu kedaruratan yang terjadi. Kemudian yang kedua mesti kita cari tahu tuh begini. Ketika dibilang ada korupsi, sebenarnya itu kita mesti lihat yang korupsi itu apanya ya. Karena gini, kayak tadi diceritakan Pak Andi kan, kalau tidak isi dummy, kita sebutnya dummy lah, satelitnya Avanti itu maka akan hilang. Lalu kemudian ada kaitan ke Navajo. Kemudian ada pengadaan yang mengikuti itu. Nah, si pengadaan yang mengikuti itu yang sekarang saya tahu dianggap adalah kontrak-kontrak yang dilakukan tanpa persetujuan. Nah, padahal tadi sebenarnya nggak boleh dipisah antara kedaruratan dan juga kewajiban kita. Nah, terkait LBN. Kalau Mas Andi masih mengkhawatirkan LBN itu dari 8 hilang, sekarang nggak hilang semua, tinggal ada 6,5. Jadi kalau 1,5 sorry, udah hilang 6,5. Jadi menurut saya ini harus cepat karena yang mau tuh banyak gitu kan. Artemis pasti mau, apalagi kalau kita pikir status Artemis ya. Kita ini kan sekarang Indo-Pasifik tuh kalau kita lihat dari geopolitik. Makanya benar kalau Bung Karno bilang kita tuh harus ikutin terus geopolitik itu gimana gitu. Pasti dia akan ambil. Kalau buat saya nih, kalau saya Artemis saya ambil karena ada FPDA, ada AUKUS, ada semua. Dan itu orbit di atas Sulawesi. Betul-betul coverage-nya itu kalau kita lihat tuh sampai Laut Cina Selatan semua. Kita tuh akan sangat strategis orbit itu. Makanya orbit itu sangat diperebutkan. Nah,
Saya ingatkan lagi untuk kembali kepada hasil rapat di kabinet gitu. Ketika Presiden menyatakan tadi diselamatkan, kemudian dikelola, buktikan kepada dunia kita mampu mengelola. Yang ketiga, pada saat rapat di DPR itu tanggal berapa ya? Itu rapat menyatakan bahwa harus segera dibayar, nggak bisa nggak. Makanya keluarlah 1,3 triliun yang sekarang diramein itu. Menjadi ramai kenapa? Karena 1,3 triliunnya keluar, terjadi self blocking. Iya, self blocking oleh Kementerian Pertahanan. Oleh Kementerian Pertahanan sendiri. Nah, jadi menurut saya mesti memang akhirnya selain good governance juga good ini institusional, dalam institusi sendiri apa yang terjadi sih gitu. Kok bisa ada terjadi self blocking yang semua orang kaget? Maksudnya kan harusnya antara kedirjenan, kesekjenan itu kan ada kerjasama gitu. Jadi menurut saya agak aneh kenapa terjadi self blocking, dan itu yang mestinya diurai dulu gitu. Jadi satu, korupsinya itu oke, mungkin itu kenakalan vendor, kenakalan oknum. Tapi jangan mengorbankan the whole dreams-nya gitu, atau the whole targetnya dari presiden tadi dan perintahnya. Jadi yang waktu 3 tahun itu Mbak ya. Baik. Jadi kalau di sidang operator, ya operator regional meeting itu, titik kritis kita itu pada saat mereka sidang tahunan. Iya. Jadi September itu titik kritis kita. Di 2018 kita tidak bisa mengelola titik kritis itu. Hilanglah ini sebetulnya. Jadi di sidang operator kita nggak punya wakil. Nah, ini operator, tapi ada ITU-nya. ITU-nya itu yang menentukan negara mana yang boleh mengisi slot itu. Nah, di sidang ITU kita masih bisa masuk ya, mengatakan boleh nggak kami minta waktu sampai 2024 untuk mengisi satelit ya, sampai 2024. Jadi sebetulnya kalau hanya murni di operator kita sudah hilang itu. Ya. Slot orbit itu sudah hilang, tapi diselamatkan lewat ATU sampai 2024. Sekarang sudah 2022. Ya. Untuk bangun satelitnya saja, ya kalau kita pesan lagi ke Airbus, bangun satelitnya saja itu 3 tahun. Ya, bangun satelitnya, belum luncur. Ya, belum mereka jalan masuk ke orbit. Ya, belum pembangunan ground station. Ya, jadi untuk saya kita udah telat 1,5 tahun ini. Ya, udah telat 1,5 tahun untuk mengisi orbit 123 untuk melaksanakan deadline-nya, untuk menjaga deadline-nya ITU bahwa kita 2024 harus masuk. Ya, kalau seandainya dengan kondisi sekarang, nanti di 2024 ada satelit yang masuk ke orbit kita yang kendalikan, kemungkinan besar satu, satelitnya bukan baru, sehingga dibangun bukan berdasarkan spek yang kita ya inginkan, ya satelitnya ya sama seperti kita Avanti Artemis ini, mencari yang sudah ada di atas masuk, atau opsi keduanya mencari satelit yang sedang dibangun di darat tapi batal oleh pemesannya. Ya, terus kita bilang kita deh yang pakai, diterbangkan ke sana untuk ngisi. Lah berarti kan boros 2 kali lagi nih. Ya, jadi apa yang terjadi di 2015-2016 akan berulang lagi di 2024. Idealnya untuk bisa meluncurkan satelit sesuai deadline ATU tahun 2024, ini semua sudah harus putus di 2020. Berarti kita sudah telat nih 1,5 tahun ya. Kalau telatnya sih sudah sangat, dan lagi ada isunya adalah sekarang bagaimana mencari pengganti DNK. Oh iya. Itu dong, karena kan sekarang gini, apapun yang terjadi kan sekarang yang akan ke sidang ORM dan ITU kan Menkominfo. Jadi makanya sekarang menurut saya kita konsentrasinya adalah menyelamatkan operator tersebut, siapa yang baru itu siapa gitu. Yang kedua, itu tuh ada masalah, misalnya DNK itu gagal karena pertama dia tuh hanya ada $200 juta setahu saya. Dia masih mesti cari lender $500 juta. Nah, lender tuh mungkin agak mundur maju karena di salah satu pasalnya residu permasalahan itu masuk ke bebannya dia. Nah, itu yang kemarin saya rapat dengan Pak Plate, saya sampaikan akan nggak fair dong. Siapa yang mau gitu, perusahaan mau nolongin, ya kan? Dan gini, kalau kita tanya kenapa ini menjadi penting buat Kementerian Pertahanan, itu dulu kan? Iya. Kok jadi Kementerian Pertahanan? Oke, jadi gini, itu frekuensinya macam-macam ya. Ada KE, ada KU, ada C dan lain-lain. Itu sih yang biasalah, yang bisa diambil Kominfo. Tapi yang strategik untuk pertahanan itu adalah L. Kenapa L itu penting? Dia nggak bisa diintercept. Kemudian di laut itu, ya kan, pokoknya gini, yang tidak perlu pakai BTS itu L. Jadi laut tuh nggak ada BTS. Jadi kalau tiba-tiba menjauh dari BTS, ya KRI kita mati udah semua. Demikian juga kita misalnya di Ibu Kota Baru, perbatasan itu berapa? 2.000 km sekian. Iya. Mau pakai apa? Nggak ada BTS juga kan? Harus L-band. Nah makanya buat faktor defense, L-band itu menjadi isu sangat penting.
Walaupun sekarang menyedihkan kita tinggal punya 1,5, tidak lagi 8 seperti target awal. Dan jangan lupa, teknologi itu terbangnya cepat. Jadi sekarang itu tuh ada teknologi yang bisa mengganti si L-band. Gitu loh. Jadi itu pun juga menjadi sesuatu yang kita mesti kejar. Kan akhirnya jadi saling bertumpukan gitu masalahnya. Makanya lebih cepat selesai lebih bagus. Karena ini termasuk ke dalam strategi pertahanan dan keamanan Indonesia dalam kedaulatan bernegara ya Bu ya? Nah ini juga ini juga mesti samain dulu frekuensinya, karena gini, kalau orang yang berpikirnya jauh gitu kayak Bung Karno, waktu itu mungkin yang ngomong antariksa, orang ngomong ngapain sih Indonesia ke antariksa gitu. Sama seperti sekarang saya bilang, kenapa orbit itu saya ngotot mesti selamatin, jangan lu ngomong korupsinya. Jadi orang bacanya seolah-olah bukannya beda korupsi, bukan. Saya bilang fokusnya yang ke mitigasi. Kenapa? Kita ini perang masa kini nih, dan ke depan tuh perang udara, lebih ke sana. Ya kan, hampir semua kecanggihan ini, alat tempur, semua tuh oleh teknologi komunikasi. Bagaimana mungkin kemudian, apalagi tambah sekarang ibu kota negara, Pak Soeharto mau mengundang Elon Musk masuk. Ya kan, itu masuk ke G6, G7 katanya. Nggak mungkin kalau kita nggak punya kemandirian baik orbitnya, baik satelitnya, baik operator untuk frekuensinya gitu. Jadi kalau berpikir ke depan, itu yang harus betul-betul kita perjuangkan. Kembali saya bilang, ketika bicara geopolitik, Pak Andi kemarin baru bilang kan di MK bahwa ancaman menurut Pak Andi ini yang paling besar adalah Cina gitu, dengan segala kemampuan misal jarak jauh, sedang dan dekatnya dia. Kemudian kalau buat saya bukan cuma Cina, karena sekarang ini di kawasan ini bukan cuma ada 2 gajah ya. Kalau kemarin-kemarin kan orang masih bicara Cina, masih bicara Amerika. Sekarang semua masuk sini kok. Mantan-mantan penjajah kolonial udah di sini semua. Lihat Prancis. Prancis dalam 3 tahun membangun berapa pangkalan? Pangkalan laut, darat, dan udara. Kemudian lihat Jerman. Saya belum bisa terjemahkan rencana dia, tapi Jerman masuk, Inggris masuk. Gitu. Terus lagi Belanda masuk. Jadi kawasan ini sudah semakin strategik. Nah, sekarang kan kita tinggal balik. Loh, kenapa ya semua orang masuk sini kalau nggak ada apa-apa? Kan begitu. Jadi kita bukan cuma hanya harus khawatir terhadap Cina, tapi bagaimana kemudian juga harus khawatir terhadap lain-lain yang kemudian nggak tahu lah, dengan proxy kan kita bisa digunakan oleh siapapun. Nah itu yang nggak boleh terjadi kalau kita punya kemandirian tadi. Makanya udah benar Bung Karno, harusnya dari waktu itulah kemandirian antariksa. Karena ke depan itu mungkin nanti kita akan menghadapi yang namanya proxy war. Bukan gitu ke depan, sekarang tuh udah terjadi perang modern itu. Oke, sekarang aja sudah terjadi perang modern ini. Jadi gila, satelit, kita punya satelit. Kita beberapa negara, 3 negara Mas ya. Cina, India, dan Amerika udah bisa lock satelit kok. Nah, mendingan satelit itu ada di rumah kita di atas Sulawesi daripada satelit itu di mana, kan lebih mudah dia nge-lock mungkin. Iya. Ya kayak gitu-gitulah, gitu. Jadi ini tetap berkaitan dengan ketahanan dan juga kedaulatan negara kita Indonesia begitu. Oke, saya beralih ke Pak Andi. Pak Andi, slot satelit orbit 123 ini dalam konteks peluang strategis ini akan meningkatkan efektivitas postur pertahanan. Boleh dijelaskan nggak Pak Andi? Dulu ketika itu masih Garuda ya. Masih Garuda yang beroperasi itu sampai Papua, seluruh Indonesia tercover, sampai ke arah Batam dikit ya. Lalu Garuda ini waktu itu mau memodifikasi menjadi Garuda 2. Nah, Garuda 2 begitu nanti dioperasikan dia bisa sampai Laut Cina Selatan. Kalau nanti Inmarsat Inggris masuk ke situ, dia dari Laut Cina Selatan ke seluruh daratan Cina, bahkan bisa masuk ke Asia Tengah. Ya, agak masuk ke Asia Tengah. Jadi sangat-sangat strategis, apalagi ini L-band. Ya, L-band yang mengoperasikan di dunia nggak sampai 10 negara ya. Ya, tapi operatornya juga operator raksasa nih, bukan perusahaan main-main. Ya, jadi kita juga harus melihat persaingan kompetisinya, pertarungannya itu sangat keras ya, pertarungan antara operator satelit. Ya, kita di atas kita itu ada Inmarsat, ada Thuraya, ya misalnya 2 raksasa untuk mengelola L-band, lalu ada pembangun satelitnya, membangun satelit besarnya, ada Airbus, ada Boeing, ada Lockheed Martin. Ya. Nah kalau misalnya perusahaan-perusahaan telekomunikasi, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Koni, cenderung nggak tertarik ya masuk ke sini, karena mereka mainnya C. Ya, ini L. Ya, kalau L memang biasanya Iridium Satellite Communication tuh. Jadi kita hanya butuh ini langsung ke satelit. Tidak perlu tower, tidak perlu apa, bisa langsung ke satelit, sangat ideal
untuk militer. Kalau seandainya kita tidak punya ini, ya, misalnya bujur 123 itu lepas, ya, terus frekuensi 8 MHz itu diisi orang, ya bujur itu diisi oleh satelit lain dari negara lain, mau tidak mau nanti Kementerian Pertahanan untuk mengendalikan gerak terutama Angkatan Laut, pasukan di perbatasan di wilayah-wilayah yang tidak bisa di-cover oleh cellular signal, ya terutama di laut, harus pakai satelit ini. Ya, kalau satelitnya kendalinya bukan di Kemhan, katakanlah di negara lain, di Marsat, Inggris, ya, di London sana, ya berarti apapun gerak pasukan kita harus kebaca dan harus izin dari sana. Ya. Berarti sangat berbahaya untuk kedaulatan negara kita. Kalau kita baik-baik aja dengan Inggris nggak ada masalah, ya, tapi kalau kan tiba-tiba ya itu masalah. Kita tidak pernah tahu apa ya, yang jadi sekarang terjadi kita ke depan. punya peluang sangat besar sampai tahun 2024 untuk bisa 100% mengendalikan tactical communication terutama untuk gerak pasukan kita. 2024 itu lepas, nah masuk ini raksasa-raksasa satelit, ya, raksasa-raksasa satelit yang membuat kendali komunikasi pasukan kita tidak lagi di Kementerian Pertahanan. Ya, nanti bisa dipakai, bisa, tapi nyewa mereka. Berarti salah satu tujuan adanya slot orbit 123 bujur timur ini adalah juga untuk memperbaiki anatomis pertahanan negara kita seperti itu. Anatomi postur pertahanan. Iya, anatomis postur pertahanan kayak gitu. Karena bagaimanapun juga kita juga tidak boleh nih tertinggal terlalu jauh sama negara-negara lain seperti yang sudah dijelaskan Pak Andi dan Bu Kony tadi. Bukan saja tertinggal, tidak boleh tadi gampang di-intercept dengan tadi kita ketergantungan. Apalagi sekarang berapa hari ini kita sedang ribut FIR. Halo, apa kabar FIR dengan kemudian kaitannya ke sana, dikaitkan harusnya ke sana. Jadi kalau saya bilang selain good governance juga mungkin komunikasi ya Mas Andi. Kalau aku bilang tuh kadang-kadang apakah nggak ada terjadi integrasi yang baik antara kementerian. Maksudnya kalau kita melihat satu masalah ini holistik, harusnya tuh nggak akan seperti ini menurut saya gitu. Nggak akan jadi cerai-berai dan kayaknya terkotak-kotak melihatnya gitu. Tapi keseluruhannya dan terkait kepada national interest kitanya seperti apa. Yang kedua adalah saya melihatnya begini, menurut saya ini kan satelit yang sangat strategis lah, ya kan? Makanya sampai ada ratas yang memerintahkan langsung tuh presiden dan kemudian didukung DPR, makanya dananya keluar. Saya heran kenapa sampai sedemikian lama dan berdarah-darahnya ini tertunda-tunda. Karena gini, bukan saja kita bayar arbitrasenya itu, denda per harinya itu $2.300, Mbak. Per hari dari Avanti itu dendanya $2.300. Itu dari Avanti. Yang kedua adalah denda dari ini nih ada kemungkinan denda-denda lain muncul. Kemhan lagi kirim orang untuk menenangkan yang lain nih. Tapi salah satu juga yang bisa mendenda kita adalah konsultan. Kenapa tadi saya ingatkan bahwa apa yang terjadi saat itu ketika Kemhan itu jadi operator, Kemhan tuh nggak pernah menjadi operator satelit kan? Iya. Akhirnya dia mesti punya konsultan dan konsultannya itu mahal banget Mbak. Saya nggak akan tega ngomongnya, saya baca kok. Konsultan itu mahal sekali, gitu. Saya sampai kaget gitu. Jadi itu pun akan menuntut kalau kita nggak segera amankan. Makanya dari rapat yang terakhir itu kita semua tuh agak kaget ya dengan pengumuman Pak Mahfuz sekali lagi dengan segala hormat kok yang diumumin hanya korupsinya ya. Karena yang terakhir yang saya tahu rapat malam-malam yang 4 menteri itu dari Pak Menkominfo diperintahkan segera selamatkan temukan operator baru. Jadi itulah beban sekarang dari Pak Plate yang paling berat, mencari orang yang mau masuk langsung invest sedemikian besar dengan L-band yang tadi sudah kecil. Ya kan? Yang kedua, Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sudah memerintahkan kalau karena kita sedang anggaran harus cepat, maka yang diperintahkan adalah kan kita ini baru kena COVID nih. Iya. Jadi yang bisa dikumpulkan cepat itu adalah Bu Sri minta eselon 1 Kemhan. Apa yang bisa ditarik dulu nih? Pokoknya ada pembayaran segera bisa dilakukan. Gitu. Jadi apa ya? Menurut saya 3 menteri udah jelas, yang Menhan lagi harus dikirim negosiator, tenangin Airbus dan lain-lain. Kemudian Pak Plate cari operator, Bu Sri lagi otak-atik ini. Gitu. Kok tiba-tiba jadi seolah-olah dampaknya soalnya di masyarakat jadinya ini adalah proyeknya yang korupsi gitu. Yeah. Padahal bukan. Makanya aku bilang kalau mengerti ini harus tahu sejarahnya. Maka udah bagus tadi kan Mas Andi udah ceritakan ada 4 segmen cerita gitu yang kemudian saling berkaitan, dan jangan pernah mencabut kedaruratan. Apalagi kalau dikaitkan kepada perang masa depan. Ini udah super darurat. Kita mau ngomong apa? Mau ngomong kedaulatan FIR atau apa tadi? Penguasaan FIR. Ya percuma kalau nggak punya orbit dan satelit kita itu. Jadi huru-hara di masyarakat yang mengenai korupsi ini sebaiknya kita kesampingkan terlebih dahulu. Terus gini, ada yang bertugas di situ. Maksud saya kalau itu adalah, kalau saya baca Kompas, saya nggak tahu korupsinya di mana. Tapi kalau saya baca Kompas, ada masalah itu lah Mas Andi KW, barang KW.
Loh kalau KW berarti vendornya nakal. Itu urusan Kapolri aja kegedean kok Kapolri ngomong itu. Polisi Tidak aja. sesuai spesifikasi. Iya, itu kan berarti vendor nakal, Iya. mungkin sekali lagi mungkin bermain dengan oknum nakal. Iya. Nah itu aja, tapi bukan the whole projectnya atau the whole ini bisa hilang gitu. Jadi menurut saya tuh sekarang berharap siapa yang bisa melakukannya. Saya nggak tahu apakah presiden atau siapa yang bisa melakukan. Ini sama seperti IKN, no matter what harus dibuat. Apalagi tadi Mas Andi udah terangkan kan, Pak Pelatih itu tahun depan udah harus kerapat gitu, nggak mungkin itu slot kosong gitu. Nah yang kedua adalah mencari tadi yang mau LBN itu susah sekali. Makanya kalau makin kita ributkan seolah-olah ini bermasalah, orang makin lari lah, nggak mau gitu. Tanpa tadinya kan kita juga nggak harus buka ini apa sih terkait defense, tapi karena sudah demikian offside gitu beritanya, makanya saya pikir udahlah kita harus ceritakan ini kenapa demikian strategik gitu. Karena opini di publik itu bolanya sudah sangat liar sekali bahwasanya ini adalah proyek korupsi kayak gitu. Jangan ya. salah kalau kita kaitkan Padahal- sekarang ini punyanya Kominfo. Nah, ini juga ada cerita lain. Kominfo itu sekarang itu punya roadmap, Mbak. Oke. Roadmapnya Kominfo itu sampai tahun 2028. Indra yang kita punya itu Indra 1, ya kan? Ada sampai Indra 6 ya, Mas ya? Indra 6. Selesainya Indra 6 itu 2026 kalau nggak salah. Jadi sekarang akan berpengaruh kepada tadi orang kan juga akan jadi mikir ini kan kita kan kalau ngelepas satelit nggak cuma ngambil frekuensi satu, Mbak. Kita ngambil ketika lepas satelit itu kan semua tadi frekuensi yang kita perlukan, KE, KUC, L atau apa lagi nggak tahu gitu. Itu jadi jangan sampai malah jadi kesian ke Kominfo juga proyek dia dan roadmap dia malah jadi akan belepotan gitu loh, Mbak, karena orang ketakutan masuk. Iya, apalagi sekarang karena tadi Ibu sudah menyinggung soal VIR, beberapa yang lalu kan Presiden kita bertemu dengan Perdana Menteri Singapura sudah berhasil melakukan perjanjian VIR, berarti kita sudah berdaulat nih di atas Kepulauan Natuna dan sekitarnya seperti itu. Nah, bagaimana Pak Andi memandang bahwasanya satelit ini memang sangat urgent dan strategis untuk kita terkait dengan VIR tadi? Ya lagi-lagi baliknya ke penguasaan teknologi ya. Jadi kalau kita disebut berdaulat di ruang udara di atas Batam sampai ke Natuna itu dalam artian yang dulu sebelum perjanjian ruang udara kita itu dikenal atau disebut oleh ICAO sebagai Singapore VIR. Ya, dengan perjanjian itu ruang udara itu disebut Jakarta VIR. Dalam arti implikasinya ya kedaulatannya ada di Indonesia, nanti di bawah kendali Jakarta VIR. Pertanyaan berikutnya, kita punya teknologi nggak untuk mengendalikan lalu lintas traffic, ya, terutama di sektor A, di sektor B. Di sektor C kita sudah diberikan seluruhnya, 0 sampai tanpa batas, itu di sektor C. Di sektor A dan sektor B masih ada batas 37.000 kaki itu. Nah ini masalahnya masalah teknologi. Ya, masalah apakah Airnav di Jakarta VIR sudah memiliki kemampuan yang setara dengan canggih, ya, sehingga membuat pesawat-pesawat yang melintasi itu, terutama pesawat komersial, merasa aman, merasa nyaman untuk melintasinya. Ya. Ketika dunia itu membagi VIR, itu memang masalahnya masalah kedaulatan ruang udara. Ya, sesuai dengan UNCLOS 82, sesuai dengan Konvensi Chicago 44. Tapi begitu mengendalikan VIR, belum tentu. Ya, di dunia ini ada 450-an VIR, tapi kendalinya itu hanya 40-an. Ya, kendalinya itu cuma 10% dari 450-an VIR itu. Nanti ke depan 2030, menuju 2050, mungkin kendali ruang udara itu hanya menjadi 12 di seluruh dunia. Makin kecil. 190-an negara hanya akan dikendalikan oleh 12 kontrol. Ya, jadi benar-benar teknologi. Nanti ke depannya kemungkinan Jakarta dan Makassar VIR 2 besar kita, Jakarta dengan Makassar itu kendalinya bisa aja kok dari Bangkok. Karena mulai dari Asia Selatan sampai nanti Oseania itu akan dalam kendali satu VIR. Pilihannya Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, Jakarta, Makassar, atau Darwin. Yang akan dipilih adalah yang bisa menunjukkan teknologi kami yang paling siap. Ya, kalau hari ini dari pilihan kota-kota itu memilih, akan menang Singapura. Singapura akan mengendalikan Kuala Lumpur VIR, akan mengendalikan Bangkok VIR, sampai mengendalikan misalnya ke Darwin. Kalau hari ini yang dipilih ya, tapi kita masih punya waktu sampai 2030 lah untuk membangun itu. Jadi
bahwa perjanjian itu ada unsur kedaulatannya Singapura FIR berubah menjadi Jakarta FIR itu satu soal. Ya, masalah berikutnya kejar teknologinya. Ya, kejar teknologinya secepat-cepatnya sehingga yang sekarang disebut Jakarta FIR di A dan B benar-benar bisa dikendalikan dari Jakarta. Kalau teknologi itu tidak bisa kita kejar, sampai kapanpun kendalinya akan dari Singapura. Berarti ini soal bagaimana postur ketahanan nasional kita dan juga bagaimana tentang transformasi teknologi pertahanan kita ya Bu. Sebenarnya nggak semata pertahanan, ini kan juga kaitannya ke Airnav ya. Ini kalau kita Iya. bicara tentang ini kan Airnav kita tuh menurut saya sih saya pernah kesana dan menurut saya tuh mampu. Dan itu saya ke Airnav tuh tahun berapa sih? Zaman saya udah rapat-rapat soal FIR ini dari zamannya Pak Imam Sufaat, malah Pak Putu Dunia sebelumnya lah berapa kaso gitu ngurusin ini. Yang jadi harus kita pertanyakan adalah begini, kalau kita lihat Airnav dengan kemampuannya selama ini menghandle Jakarta, ya kan, kemudian beberapa bandara kita juga demikian sibuk, rasa-rasanya sih kita sangat bisa gitu. Makanya kita mesti cari tahu adalah kenapa kemandirian ini nggak bisa kita dapatkan. Buat saya agak mengherankan ketika Presiden mengumumkannya ini seolah-olah kedaulatan, tapi ketika kita baca pengumumannya atau rilisnya ini adalah mendelegasikan ketinggian di 0 sampai 37.000 itu kepada Singapura gitu. Jadi seolah-olah udah oke namanya Jakarta nih, tapi tetap aja delegasi pengontrolnya ada di Singapura. Padahal kenapa? Kalau kita lihat Airnav kita tuh udah mampu gitu. Nah yang kedua adalah kita ini apa ya? Saya tuh kadang-kadang bingung lah. Kita kayaknya kalau dikasih 0 sampai 37.000, itulah yang paling sibuknya pesawat. Ada 200-an pesawat sehari. Kalau kita dikasih 37.000 ke atas, siapa yang mau ke sana gitu? Mungkin 1-2 pesawat aja, atau mungkin malah sama sekali kosong. Sama yang seperti tadi diceritakan Pak Andi, ada yang region A-nya, ada B-nya, yang kita dapat C-nya kan, yang kosong gitu. Saya nggak ngerti apa yang terjadi di sana, tapi menurut saya harus masyarakat ini berhak untuk tahu. Pertama, setiap pesawat lewat tuh berapa sih Mas? 0,65 ya. Itu setiap pesawat lewat. Kalau sehari 200 kali 1 tahun, kali udah berapa tahun gitu kan? Itu kemana uang itu selama ini, si bagian Indonesia itu. Yang kedua, dengan sekarang kita di C itu harus juga mengontrol dari 0 sampai tidak terbatas, maka infrastruktur untuk menguasai itu walaupun masih sedikit kan, kita akan lihat perkembangannya, itu mesti dibenahi. Yang kedua, apakah maknanya berarti dari 0 sampai 37.000 itu didelegasikan, 37.000 sampai tidak terbatas berarti tanggung jawab Indonesia. Nah, kalau kaitannya ke sana kembali, kalau saya kan selalu lihatnya future ya. Maka ya kita harus lebih mempersiapkan diri, itu nggak main-main gitu. Kemampuan antariksa kita tuh, airspace kita mesti sangat mumpuni, dan ini balapan. Makanya kembali saya mau warning gitu, BRIN ini dilebur ini bagus, tetapi betul-betul roadmapnya harus jelas, dan kita harus dukung Bu Mega untuk bisa betul-betul mendukung roadmap BRIN ini jelas, karena tadi terkait ke nuklir, terkait ke lapan gitu. Jadi jangan sampai niatnya baik, kalau caranya salah kan bisa jadi salah. Nah itu maksud saya harus kita kawal tuh jadi beberapa hal, karena nggak bisa kita lepas. Kadang-kadang di kita tuh menurut saya itu bukan masalah integrasi, masalah tidak terintegrasi saja, tapi kadang-kadang KL di mata saya ini asik sendiri. Yang ini ngurusin penelitian aja, yang ini ngurusin ya gitu loh. Sehingga kayak tadi bisa jadi nggak nyambung gitu loh sebenarnya. Ya sama seperti satelit tadi ya, kita punya deadline dari ITU tahun 2024. Untuk kendali efektif FIR di ruang udara itu, kita juga punya deadline 2024. Nah, deadline-nya dari Undang-Undang Penerbangan. Ya, Undang-Undang Penerbangan memberikan waktu 15 tahun dari tahun 2009 ya. Ya, untuk mengendalikan FIR tadi, FIR. itu Undang-Undang nomor berapa tahun 2009 ya. Itu pasal berapa sih? 400-an ya? Nah, itu juga aneh. Ini aneh ini juga. Ini kita mesti didik ya. Kadang-kadang kita tuh selalu buru-buru bikin undang-undang. Yeah. Ini kalau undang-undang ini nggak dipenuhi oleh Airnav tuh disuruh dinyatakan loh, harus sudah mampu kan. Nah, apa tuntutannya? Itu undang-undang loh, perintah kayak kita diperintah undang-undang kita jalankan semua. Yeah. Lalu apa konsekuensinya bahwa ketika itu ditandatangan 2009, Airnav tuh di 2024 sudah harus mengambil. Apakah kita akan rame lagi ke Singapura? Nggak jadi deh. Kemarin ada delegasi 25 tahun. By the way, kenapa 25 tahun sih, lama banget? Ya kan? Bawa ya 3 tahunan gitu, revisi atau 5 tahunan. Kok langsung 25 tahun? Jadi saya tuh lagi berpikir nih, kok gampang sekali ya ngasih ke pendelegasian ini, padahal sekali lagi menurut saya kita udah mampu. Tapi mungkin ada masalah juga baru. Pertama adalah masalah komitmen kita kepada kekuatan militer kita. Karena menurut saya safety ini nih dasar banget ya. Kadang-kadang orang berpikir kalau safety ya safety. Padahal safety itu security. Security is defense kalau di kita tuh. Bagaimana kita mau menguasai, anggaplah si Airnav ini mampu gitu kan. Kita mampu nggak seperti Singapore Air Force? Bisa deploy anytime jika ada terjadi pelanggaran. Karena di Singapura saja per hari itu ada terjadi 350 pelanggaran udara.
gitu loh, terkait fear itu. Itu kan mesti ada kecepatan intercept, pesawat tempur dari mana gitu. Ada jawaban sih tadi, udah dibangun runway, ada Batam, ada pesawatnya enggak. Nah, jadi gini, jangan-jangan kita juga hanya melihat ada pangkalan dianggap kekuatan, melihat ada pesawat dianggap kekuatan. Enggak, kita bicara readiness. Kesiapan gitu, kesiapan dia terbang gitu. Jadi logistik mesti dipikirin, semuanya mesti dipikirin gitu. Tapi ini seperti tadi satelit, keputusannya bukan mutlak di kita ya. Iya. Jadi kita nggak bisa kemudian keras di Jakarta mengatakan 1, 2, 3 punya kita. Lalu tidak menunjukkan bahwa kita masukin satelit di situ dan mengoperasikan satelit. Kalau nanti di operator regional meeting dibilang nggak ada yang dioperasikan Indonesia di situ, gitu. dibawa ke ITU nggak ada, dilepas ke negara lain oleh ITU. Karena ini geoorbit, ya bukan. Nah sama seperti FIR. Ya FIR kita harus menunjukkan ke dunia nanti lewat ICAO di Kanada bahwa kita memiliki teknologinya. Kalau kita tidak memiliki teknologinya, Jakarta dengan Singapura ngobrol, lalu ngobrol dengan ICAO di Ottawa, ya misalnya, lalu diputuskan, enggak, memang Singapura yang memiliki teknologinya, mau sekeras apapun kita Pasti teriak, Singapura. pasti Singapura. Karena ini masalah keamanan. Ya, untuk itu menjadi kuncinya adalah sama seperti satelit, sama seperti FIR, kuncinya adalah serapan teknologi secepat-cepatnya. Dan dari kerangka waktu, dua-duanya mepet banget. Mepet banget. Dua-duanya mepet banget. Jadi saya khawatirnya seperti satelit, nanti di 2022-2023 tata laksananya darurat lagi nih. Ya FIR juga gitu. Untuk Airnav bisa darurat lagi nih tata laksananya. Nanti begitu dilaksanakan karena ada kondisi mepet, ya, karena itu terus tiba-tiba 2 tahun berikutnya dipersoalkan karena kedaruratannya. 2 tahun kemudian berpikirnya tata laksana normal, sementara good governance, sementara ini ada kedaruratan. Ya sama seperti satelit lah. FIR itu Airnav membangun teknologi, menggelar radar, nanti ada pelatihan SDM segala macam dari nol sampai nanti ada itu kira-kira 3 tahun. Kalau sekarang 2022, 2025. Lah mandatnya 2024. Airnav-nya harus sprint lebih cepat supaya 2024 itu tercover. Oke. Karena kita udah ngobrol banyak banget nih dari satelit orbit 123 Bujur Timur sampai kita membahas pertahanan kedaulatan negara sampai pada FIR. Boleh nggak Pak Bu dikasih closing statement terlebih dahulu untuk pemirsa Cemara 19 agar publik itu semakin tahu dan tidak tergiring opini bola liar yang ada di masyarakat saat ini gitu. Boleh dari Bapak Andi terlebih dahulu? Ya, sekarang fokusnya cegah skenario terburuknya ya. Kalau satelit itu skenario terburuknya nanti di sidang ITU 2024 kita tidak bisa menunjukkan kita bisa mengisi orbit itu dengan satelit sehingga dilepas oleh negara lain. Sama seperti FIR nanti ada masalah legal formal ketika mandat Undang-Undang Penerbangan di 2024 tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dengan Airnav. Ya, karena waktunya sudah mepet, jadi seharusnya memang untuk saya ada mekanisme khusus, tata laksana khusus yang diambil oleh pemerintah yang bisa mempercepat seluruh prosesnya sehingga kekisruhan tata laksana good governance yang terjadi di 2015, 16 sampai 17 untuk satelit komunikasi pertahanan tidak terulang lagi di 2022-2024. Kalau dari Ibu Koni? Kalau saya sih saya betul-betul penekanan saya karena saya melihat centang perentangnya gitu ya bisa ramai begini. Ya tadi saya benar percaya sama Sandi, good governance. Kedua adalah faktor komunikasi. Kayaknya mesti belajar berkomunikasi dengan benar dan baik supaya masyarakat tuh nggak bingung. Kayak kemarin pernyataan di Bintan itu adalah FIR adalah kembali kedaulatan. Oh saya udah langsung pesta-pesta tuh saya telepon semua. Oh hore-hore gitu kan. Lah ternyata kok bukan kedaulatannya gitu misalnya. Nah jadi itu mesti ada yang bisa meluruskan. Yang ketiga mungkin kita harus mendidik masyarakat untuk nggak cuma baca clickbait ya. Ini juga clickbaitnya bikin pusing deh. Kadang-kadang orang maksudnya apa yang diambil judul apa gitu sehingga jadi misperception keburu rame. Jadi tolong masyarakat tuh belajar baca, belajar cari reference gitu untuk tahu dan paham gitu. Makanya tidak gampang untuk judge pada sesuatu
keadaan atau apapun itu. Salah satunya nonton channel Cemara 19 ya Bu. Iya, iya, bisa. Agar bisa mendapatkan informasi Pengetahuan, ya. Iya, betul. betul. Oke, terima kasih untuk Ibu Koni dan juga Pak Andi atas kesediaannya dalam program Current Issue kali ini. Semoga publik mendapatkan informasi yang jelas dan juga bermanfaat. Saya Lisa Elvena dari Studio Cemara 19 Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube Cemara 19 Channel. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai.